الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد فرد شهد لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد فرد شهد لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد فرد شهد لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد فرد شهد لا معبود سواه ونحن له مسلمون. حسبنا الله بديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن أحسننا حسبنا الله لمن كرنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الشراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المنيب. حسبنا الله بديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن أحسننا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المنيب. حسبنا الله بديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المنيب. أحمد بن مصطفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الشهيد لا إله إلا الله. يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا الله يا أرحم الراحمين. ارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم بصالحات أعمالنا وبسعادة أجلنا وعلى الإسلام والإيمان والإحسان. جب أنت وأنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil kiram, para habaib yang dihormati dan saya muliakan, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Habib Jid Ayman bin Zahab, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah hingga pada hari ini, subuh ini, di bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah, tepatnya pada tanggal 23, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warganya, para sahabatnya, dan termasuk kita sebagai pengikutnya. Semoga telah tetap istiqomah sampai akhir zaman, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak
Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, yang biasa mari kita dengarkan Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad disampaikan oleh Habib Jid dengan Nizam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali. Amma ba'd. Hadratul hadirin hadirat muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Agung Al-Falah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan juga dapat menghadiri kegiatan kita majelis taklim setiap subuh Jumat. Mudah-mudahan kenikmatan ini menjadi kenikmatan yang menyampaikan kita ke dalam surganya Allah. Amin. Dengan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ada 3 cara bagi kita semua yang ingin menambahkan rasa cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama adalah dengan membaca sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang kedua adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang ketiga adalah dengan mengikuti segala macam sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka kehadiran kita di subuh ini dengan mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW guna menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan rasa cinta ini dibalas oleh Nabi kita Muhammad, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu berada dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan juga berkat majlis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita balik lagi kepada kitab Khulasatul Qaulul Yakin juz yang awal sampai pada bab Bai'atul Aqabatul Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ani wa iyyakum fi dharaini amin ila al-qal. Bai'atul Aqabatul Ula في سنة 12 قدم 12 رجلا من أعراب المدينة فاجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى وبايعوا على الإسلام بشروط لا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزن ولا يقتل أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوا في معروف وإن أوفوا فلهم الجنة وإن أصابوا بذلك شيئا فأمرهم الله إلى الله إن شاء غفر إن شاء عذب. ولما رجعوا إلى بلادهم أرسل معهم الرسول من يعلم الإسلام ويكفره في الدين فانتشر الإسلام بسببهم حتى لم يبقى بيت من بيوت المدينة إلا وفيه ذكر الإسلام. العقبة الثانية في سنة 13
minan nubuwah wa fada'ala rasul 73 rajulan wa imra'atani min arabil Madinah fabaya'ur rasul indal aqabati tsaniyah ala ayyabudullah wa la yushriku bi syai'an wa yamna'ur rasul idza hajara ilaihi thumma akhraju 12 naqiban minhum faqala lahumur rasul antum wukala'u ala qaumikum bima fihim kufala'u ka kafilatil hawariyin di Isa bin Maryam wa ana kafilun ala qaumi farajau ila Madinah fantashara al-Islam fiha aktsara min al-marratil ula. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau banyak mendapatkan kecaman, walaupun beliau banyak mendapatkan intimidasi dari kelompok orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, dan itu berlangsung sampai belasan tahun. Bahkan di penghujung sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, beliau SAW terus berikhtiar dengan mendatangi satu kafilah ke kafilah yang lain, satu kafilah ke kafilah yang lain ketika mereka melakukan ibadah haji di kota Mekah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Mengajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mereka yang menerima, ada mereka yang mengabaikan ajakan Nabi SAW. Dan di dalam pesan itu Nabi SAW juga menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang berasal dari luar kota Mekah, bahwasanya banyak dari penduduk kota Mekah sampai saat itu tidak menerima ajakan dakwah Nabi SAW. Maka muncullah beberapa orang dari kelompok Ansor, mereka yang berasal dari kota Madinah, mereka yang sedikit banyak tahu tentang sifat kedatangan dari Nabi terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maka kemudian mereka pun bertemu dengan Nabi SAW. Setelah mereka bertemu, mereka menyatakan keislamannya kepada Rasulullah, dan mereka mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya Rasulullah SAW ini berpesan kepada mereka untuk pulang ke Madinah dan menyampaikan dakwah Islam di kota Madinah. Setelah beberapa orang ini mendapatkan cahaya Islam, setelah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka kemudian mereka berhasil menghimpun beberapa orang tambahan untuk kembali ke kota Mekah dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tepatnya itu pada tahun ke-12 dari tahun kenabian. Maka kelompok ini bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah yang pertama. Lalu mereka dibaiat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Arti dibaiat itu sendiri adalah diikat dengan sebuah perjanjian yang menjadikan mereka untuk menjadi pembela Nabi SAW dan menjadi orang yang taat dengan apa yang sudah dijanjikan terhadap mereka. Salah satu di antara janji dalam pembaiatan Aqabah yang pertama adalah mereka tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu pun tetap mereka lakukan walaupun kehidupan mereka jauh daripada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW masih tinggal di kota Mekah
sedangkan mereka kembali pulang ke kota Madinah. Dan hebatnya para hadirin rahimahumullah, ketika terjadi pembaiatan Aqabah yang pertama dan juga pembaiatan Aqabah yang kedua, yang datang menghadap kepada Nabi SAW itu mereka adalah kelompok Ansor dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Yang mana kabilah Aus dan Khazraj ini merupakan dua kelompok kabilah yang selalu berperang, hampir setiap tahun selalu berperang. Bahkan di dalam riwayat sejarah mengatakan terjadinya peperangan antara kabilah Aus dan Khazraj itu sudah berlangsung selama 120 tahun. Tapi ketika timbul informasi atau muncul informasi akan kedatangan Nabi terakhir yang akan menyatukan dua kabilah ini, maka mereka yang hidup di kala itu merasa senang, karena mereka sendiri pun Bapak Ibu sekalian merasa capek karena setiap ketemu berselisih. Setelah berselisih terjadi peperangan besar yang memakan korban. Namun cahaya Islam datang kepada mereka hingga akhirnya nanti Nabi kita Muhammad SAW berhasil menyatukan dua kabilah yang selalu berperang antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Maka ketika mereka sudah mendapatkan isi baiat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pun meminta kepada mereka untuk belajar ilmu agama. Dan Rasulullah SAW pun meminta kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair untuk pergi bersama mereka masuk ke kota Madinah dan mengajarkan ilmu agama. Maka dikatakan bahwa Mus'ab bin Umair ini termasuk mukirru, orang yang selalu mengajak masyarakat kota Madinah untuk belajar ibadah, belajar agama, belajar ngaji. Ya. Maka subhanallah para hadirin, setelah 1 tahun lamanya Mus'ab bin Umair ini berada di kota Madinah, beliau menyebarkan Islam, memberikan ajaran agama Islam kepada penduduk-penduduk kota Madinah. Maka tidak sedikit mereka kemudian beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi SAW. Hingga pada tahun berikutnya, di tahun ke-13 dari tahun kenabian, datang kembali kelompok Ansor, mereka dari kabilah Aus, mereka dari kabilah Khazraj, ditambah dengan 2 wanita dari Arab Madinah menghadap Nabi SAW. Lalu kemudian mereka dibaiat oleh Nabi, dan itu disebut dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, Bai'at Aqabah yang kedua, yang isi perjanjiannya sama dengan perjanjian Aqabah yang pertama. Mereka tidak boleh menyekutukan Allah, mereka tidak boleh mencuri, mereka tidak boleh mengubur anaknya, mereka tidak boleh berzina dan lain sebagainya. Dan mereka sangat senang setelah bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dengan antusias mereka mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya mereka akan menyampaikan dakwah di tempat-tempat mereka. Dan Rasul SAW pun sebelum mereka pulang, beliau berpesan, antum wukala'u ala qaumikum bima fihim. Kalian ini adalah wakil-wakil bagi masyarakat kalian. Kufala'u kakafalatil hawariyin di Isa bin Maryam. Wakil-wakil yang akan membantu untuk masyarakat kalian seperti kelompok Hawariyun yang membantu dakwahnya Nabi Isa bin Maryam. Maka Nabi SAW mempercayakan kepada mereka
untuk menyebarkan cahaya-cahaya Islam di kota Madinah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah untuk kita sekalian? Hikmah yang pertama, dalam kesabaran dari perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kota Mekah, itu memberikan hasil yang sangat luar biasa. Walaupun hasil itu tidak begitu besar di tempat beliau berdakwah, yaitu di kota Mekah, tapi justru itu akan besar di satu tempat yang akan menjadi tempat berkembangnya Islam, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Ini mengajarkan kepada kita semua, jika kita mengikuti metode dakwah yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan, maka insya Allah hasil dari dakwah yang kita lakukan itu akan berbuah manis. Walaupun bukan di tempat yang menjadi tempat ladang dakwahnya kita. Satu misal, saya misalnya dikategorikan sebagai pendakwah. Saya berdakwah di seputar Pontianak. Tidak mesti dakwah saya di Pontianak itu diterima orang, tapi bisa saja Allah Subhanahu wa taala memilih dan menggerakkan orang-orang yang di luar kota Pontianak untuk menerima ajakan dakwah yang saya sampaikan. Makanya kata Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengingatkan, kalau kamu menjadi pendakwah, dakwah saja. Anggapan kamu itu menanam bibit dan hasil panennya akan kamu dapatkan setelah bertahun-tahun. Dan hasil panen itu bisa saja didapatkan oleh orang sekitar ataupun orang-orang yang berada di luar sekitar tempat kamu memanen. Itulah intisari daripada dakwah. Kemudian yang kedua, hikmahnya untuk kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kuasanya, bahwa akan terdapat satu wilayah yang akan menjadi wilayah perkembangan Islam. Disitulah disebut dengan Darul Islam, yang kita tahu tempat di mana Nabi SAW banyak diterima dengan mudah oleh masyarakat, dan tempat di mana Nabi SAW lebih leluasa dalam menyebarkan dakwah Islam, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah, atau yang di zaman dulu disebut dengan kota Yasrib. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan Nabi SAW itu setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, diterima oleh masyarakatnya, diterima oleh kaumnya, bukan mereka yang ada di kota Mekah, tapi mereka yang berada di satu tempat, yaitu kota Madinah. Makanya para hadirin rahimakumullah, di dalam sejarah itu dikatakan bahwa kota Madinah itu sebenarnya penduduknya lebih dominan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan memang ada bangsa Arab yang tinggal di situ. Tapi mereka yang datang lalu kemudian tumbuh besar di kota Madinah itu lebih banyak orang-orang Yahudi. Akan tetapi ketika mereka mulai mempercayai dengan kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka pun mencoba untuk mencari, lalu kemudian mendapatkan Nabi SAW, sehingga Madinah itu menjadi cahaya kota Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah sekian tahun di kota Mekah. Kemudian yang terakhir, hikmah yang harus kita ketahui, bahwasanya kita sebagai umat Nabi SAW berperan juga sebagai rijaluddin,
Apa arti rijaluddin? Orang-orang yang harus membawa nilai-nilai agama di setiap tempat yang kita tempati. Kita lihat mereka, kelompok Al-Ansar dari kabilah Aus dan Khazraj. Mereka ketika datang dan bertemu dengan Nabi SAW, mereka hanya ingin tahu terlebih dahulu siapa itu Rasulullah. Dan setelah mereka tahu siapa Rasulullah, mereka kemudian menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Dan setelah itu mereka mendapatkan pesan dari Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah di jalan Allah. Dan mereka tergolong sebagai rijaluddin, orang-orang yang membawa nilai-nilai agama. Dan kita saat ini para hadirin, kita juga masuk dalam kategori rijaluddin. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugasnya rijaluddin ada dua. Yang pertama menyerukan kebaikan, yang kedua adalah mencegah daripada kemungkaran. Maka kami berharap siapapun Anda, baik yang hadir pada saat ini ataupun yang mendengar suara ini, kita harus mengambil sebuah peran di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sebagai rijaluddin. Kita membawa nilai-nilai agama di tengah keluarga kita. Kita membawa nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Nabi SAW di tengah masyarakat kita, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang membantu perjuangan dakwah Nabi SAW. Dan kita juga termasuk orang-orang yang selalu menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Karena kata Habib Ali Al-Habsyi di dalam satu perkataannya, laisa syai' yasurru qalban Nabi SAW illa dakwah ilallah. Tidak ada sesuatu yang dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW kecuali hanya dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kita sebagai pecinta sejati Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan semangat kita dalam menyerukan kebaikan di jalan Allah, dalam mencegah daripada kemungkaran kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Habib Bin dan Nazir Sahab atas nama pengurus Masjid Agung Al-Barah Kota Pontianak. Semoga yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat untuk semuanya. Mari kita tutup masjid ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepala dua, tempat
Terima kasih yang telah menghadiri acara live kami dari Masjid Agung Ampalah Pontianak. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.